Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah. Surat Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kita berusaha termasuk panggilan Allah, termasuk yang dipanggil oleh Allah, hai orang-orang yang beriman. Satu, kita berusaha termasuk yang dipanggil oleh Allah dengan panggilan hai orang-orang yang beriman. Nomor dua, kita berusaha beriman tapi tidak mengaku orang yang sudah mukmin. Sebab panggilan amanu itu artinya berusaha iman. Sebab apa? Amanu itu artinya apa? Berusaha iman. Amanu kalau persamaannya dengan Qur'ani 3, amanu dari yang tunggal amana. Apa ulangi? Adkhola apa? Amana. Jadi kalau dalam ilmu tajwid, amana boleh dibaca amana. Kemudian aminu boleh dibaca aminu. At-takhidhu boleh dibaca at-takhidhu. At-takhidhu min dunillahi alihatan iyuridinir rahmanu bidurril la tughni anhum apa tadi? At-takhidhu. At-takhidhu boleh dibaca at-takhidhu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu sebenarnya asalnya ya ayyuhalladzina amanu adkhulu. Adkhola yudkhilu, memasukkan atau membikin masuk atau upaya masuk. Lain dengan dakholu. Kalau dakhola masuk. Ini perlu ngerti urusan apa? Sorof. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nomor 2, kita berusaha beriman tapi tidak mengaku telah menjadi mukmin. Sebab amanu berarti apa? Membikin iman atau berusaha iman. Bukan ya ayyuhal mu'minun, tetapi ya ayyuhalladzina amanu. Oh itu kebetulan. Oh enggak kebetulan. Allah berfirman bukan kebetulan. Huruf-hurufnya sudah pas itu. Sudah ditata oleh Allah, sudah pas. Misalnya hurufnya bismillah, bismillahirrahmanirrahim itu jumlahnya 19. Surat Al-Quran
jumlah surat Al-Quran 114. 114 dibagi 19 pas habis. Kalau kamu matematika, pergunakan matematika kompensasi. Jadi kalau kamu ingat 19, ingat 20. 20 kurang 1. Kalau ingat 20, ingat 2. Ingat 10, ingat 1. Ingat 20, ingat 2. 20 kali 6 berapa? 120. Yang mendekati 114 itu adalah 120. Nah, jika 20 kali 6 120. Jika 19 kali 6 berarti 120 dikurangi 6. Berapa 120 kali 6? 114. Nondrik? Ya. Itu namanya berpikir matematis. Santri, ustadz, kiai harus pinter matematika. Walaupun itu harus pas, tetapi kita belajarnya global dulu. Abah sering mengajarkan 16 kali 38 setengah berapa? Kan sulit kan? 16 kali 38 setengah, maka 38 setengah adalah apa? Mendekati berapa? Mendekati berapa? 40. Ya 16 kali 40 gitu aja. Ingat 40 berarti ingat 4. 16 kali 4 berapa? Kalau 15 kali 4 berapa? Nah, kalau 15 kali 4 berarti 64 berarti 60 berarti 16 kali 4 640 dikurangi 1/2. Iya tak? 1/2-nya berapa? 1/2-nya 16, ya kan? 1/2-nya 16 berarti 1 kali 16 setengahnya 16 8 berarti 24. Ya, 40 diambil 24 berapa? 40 diambil 24 berapa? 16 berarti berapa? 16 kali 38 setengah berapa? 600 berapa? 616. Pakai kalkulator. Kalau sudah berpikirnya matematis, maka cepet tek lebih cepat daripada kalkulator. Misalnya 16 kali 20. 16 kali 38 setengah. 38 setengah. Kamu 16 tambah 16 tambah 16 tambah 16 lama ya. Artinya kiai pun untuk bermasyarakat harus pinter matematika. Semakin pinter matematika juga semakin bagus kiai itu, semakin pinter amal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. 1. Kita berusaha untuk menjadi termasuk yang dipanggil oleh Allah, hai orang-orang yang beriman. Sebab kalau nggak masuk panggilan ini sudah dipastikan di neraka selamanya. Naudzubillah. Hidup kita akan dihidupkan oleh Allah selamanya tanpa batas. 1.000.000 tahun, 1.000.000.000 tahun, 1.000.000.000 tahun, tidak, tanpa batas. Allah maha kekal, Allah maha hidup kekal, Allah mempunyai alam yang kekal abadi selamanya, tidak ada batasnya. Allah maha hidup tanpa batas selamanya. Alamnya Allah juga alam yang tanpa batas.
Allah penguasa hari akhir, Allah kuasa hidupkan yang mati, Adam dari tanah mati, Hawa dari tulang yang mati. Allah Maha hidup selamanya, Allah cipta surga selamanya, Allah Maha hidup selamanya, Allah cipta surga selamanya, Allah neraka pun selamanya, tiada mati juga tak hidup, Allah hidupkan yang mati, Adam dari tanah mati, Hawa dari tulang yang mati. Sudah. Jadi kalau kita tidak masuk panggilan hai orang-orang yang berusaha beriman, maka sungguh hancur ya, hancurit ya. Oh biasa suara hari hancur ya. Kenapa? Berarti neraka selamanya. Allah Maha Adil, diadili betul oleh Allah, ya neraka selamanya. Tapi kalau mau berusaha beriman, apa sih berusaha beriman? Amanu itu berusaha beriman, misalnya ngaji Al-Quran, ya kan? Misalnya nanti mengajar Al-Quran, Abah pokoknya permintaannya santrinya Abah jadi kiai atau jadi ustadz. Kalau perempuan masa kiai, kok ikut amin ya gini aja, jadi pejuang agama Allah ya. Mulai kapan? Kalau sudah lulus ya mulai sekarang. Mulai sekarang belajar menjadi pejuangnya Allah, menjadi orangnya Allah, orangnya Al-Quran. Nomor 2 apa tadi? Nomor 2, kita berusaha beriman. Sebab amanu artinya berusaha, membikin hati kita yakin dengan cara sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, asalnya ittaqullaha, tapi kalau dibaca sambung berarti tulisan alifnya tetap harus ada, alifnya ada double, itu amanu miliknya wawu jamak dan miliknya ittaqullaha. Jadi ingat ya cara menulisnya, walaupun bacanya ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha, kalau dipotong maka ittaqullaha, takwalah kalian pada Allah, Allah pada Allah.
Ittaqullaha, kita berusaha takwa kepada Allah, takut kepada Allah selama di dunia. Tidak berusaha menjadi kaya, menjadi cantik dan sebagainya, terkenal dan sebagainya. Ya sudah, kita berusaha menjadi takwa. Tidak berusaha menjadi apa? Tidak berusaha menjadi kaya, tidak berusaha menjadi terkenal, pangkat, cantik, ganteng dan sebagainya. Lah kok mandi? Loh, mandi itu bukan kepingin cantik. Mandi itu agar menyenangkan orang, ya. Kalau ndak mandi nanti gudiken, ya. Mandi aja masih gudiken, ya. Gini caranya kalau gudiken, ya beli sabun hijau, jam 12 malam bangun, ya, disabun tangannya itu, tapi caranya 5 menit atau 10 menit dibiarkan. Enak rasanya, tercep ya. Itu langsung kering kok. Kecuali kalau memang kalau memang dipelihara biar untuk digosok-gosok enak gitu ya. Biasanya tempatnya itu di sela-sela jari, ya. Kemudian kadang-kadang berada di sikut, ya. Tapi kalau sudah terlalu berada di sini mentolos-mentolos, ya. Sudah, ittaqullaha, takwalah kepada Allah. Kita berusaha takwa kepada Allah. Tidak berusaha agar terkenal, kaya dan sebagainya. Loh, kita usaha itu, kita bikin apa? Misalnya kita bikin kerupuk opil, ngerti kerupuk opil? Jangan disebut kerupuk opil toh, sebut saja kerupuk tayamum, ya. Misalnya usaha itu bukankah kepingin kaya? Oh jangan, kita usaha seperti itu karena menjalankan perintah Allah, agar tidak minta, agar tidak makan yang haram, agar tidak makan yang makruh, agar kita bisa sodakoh itu, bukan agar kaya. Apa bedanya agar kaya dengan agar bisa sodakoh? Ya beda. Kalau agar kaya, maka apa? Mengeluh kalau tetap miskin. Kalau agar kaya, maka mencuri dikit, pokoknya yang penting kaya, ya kan? Jadi kita berusaha bertakwa kepada Allah. Termasuk takwa itu hanya takut pada Allah saja. Makanya misalnya santri kalau takut pada Allah, bawa HP ya jangan SMS-an dengan yang dilarang, ya kan? Diizinkan di sini kamu dibina, yang bawa HP dibina agar tidak dipakai untuk yang dilarang oleh Allah atau yang sia-sia. Maka tadi coba dilihat HP-nya, ada izin ulang, yaitu perpanjangan izin, ya. Perpanjangan surat izin menggunakan HP. Tapi ya dilihat dulu, ternyata SMS IBD tidak ada yang masuk, lah disimpan di mana ini? Nah, padahal itu harus dihafalkan itu. Lah terus buat apa? Dulu itu diberi izin karena apa? Karena akan menyebarkan SMS IBD. Lah kalau dia saja tidak ada SMS IBD-nya gimana? Sudah, kalau pengurus nanti menyatakan kamu tidak diizinkan, bahkan disita sampai selesainya urusan, ya manut aja, itu adalah daripada kamu masuk neraka. Ya, itu namanya kamu tidak takwa kepada Allah.
Abah lo ndak pegang HP ya. Ya ndak apa-apa, ya hidup, ya kan? Ittaqullaha, takwalah kepada Allah. Kalau takwa kepada Allah pasti jadi pejuang. Sebab apa? Yang ditakuti hanya Allah, yang dipikir hanya Allah. Bagaimana menjadi orangnya Allah? Detik ini apa yang harus saya perbuat? Detik ini apa yang harus saya perbuat? Terus dipikirkan itu, sehingga apa? Sehingga mesti berbuat kebaikan dan kebaikan. Haqqa tuqatihi, sebenar-benar takwa padanya, sebenar-benar takwa padanya. Kita bertakwa kepada Allah semaksimal batas apa? Batas akhir kemampuan. Atau bahasa Jawanya itu notok. Notok itu apa? Sudah tidak ada lagi. Nah, sampai titik akhir kemampuan. Gitu aja, lebih enak ya. Kita bertakwa kepada Allah apa? Sampai titik akhir kemampuan. Sering-sering diartikan semampunya. Ya. Keliru itu semampunya, ya. Sebenarnya benar semampunya, tetapi apa? Diartikan semaunya, ya. Sampai titik apa? Akhir kemampuan, bukan semaunya. Ya, bukan semaunya. Contoh, disuruh belajar, disuruh menghafalkan Al-Quran atau menghafalkan tafsir amali misalnya. Tidak mampu saya, Bah. Tidak mampu gimana sih kamu? Pokoknya otak saya tidak mampu. Nah, kamu hafalkan dulu aja, kamu hafalkan dulu. Ada waktu 5 menit untuk menghafal. Ya cuma sedikit, ya mampunya, notoknya, titik akhirnya 1 ayat, ya tidak apa-apa 1 ayat. Coba selama ini apakah ada yang sudah berusaha takwa sampai titik akhir kemampuan? Belum ada, ya. Siapa yang mengaku? Nggak ada. Ya. Misalnya, jika tidur itu hanya untuk agar sehat saja, maka tidur itu sehari itu cuma 4 jam sudah cukup. Jadi jam 8 tidur, kemudian jam 8 tidur, jam 9 ya mulai usaha tidur, kira-kira jam 9:15 sudah tidur, atau setengah 10 lah sudah tidur. Kemudian ditambah 4 berarti jam berapa? Setengah 10, setengah 2. Setengah 2 kamu bangun, itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Masih ngantuk Abah, sudah ditambah 10 menit ya. Kalau jam 12 sampai subuh itu sekitar 4 jam setengah, maka kamu sebenarnya meluangkan waktu untuk tidur sepertiganya saja. Berarti apa? 12 ditambah apa? 1 jam setengah, berarti setengah 2. Itu sudah seharusnya sudah bangun. Ya. Yang dipakai tidur hanya sepertiga. 2/3 dari jam 12 sampai subuh adalah yaitu sekitar setengah 2 sampai subuh sudah. Atau kalau kamu lebih bagus lagi, sebelum subuh tidur walaupun hanya 5 menit. Kan nggak bisa tidur 5 menit, ya 10 menit lah. Nggak bisa juga, ya sudah nggak apa-apa, nggak usah. Berarti kamu kan nggak bisa tidur kan?
Ya bagus tuh, nggak bisa tidur ya. Haqqa tuqatihi, sebenar-benar takwa padanya. Jadi semaksimal mungkin takwa, semaksimal mungkin, maksimalnya semaksimal apa? Setitik sampai titik akhir kemampuan. Andai kalian menggunakan sampai titik akhir kemampuan, maka orang Indonesia itu jangankan sampai titik akhir, kira-kira 1/10 dari kemampuannya saja, maka akan menguasai 9 bahasa. 9 bahasa. Kalau anak Jawa biasanya sudah menguasai 5 bahasa ya. Bahasa Jawa biasa ya. Terus nomor 2 Jawa kasar ya. 3 Jawa setengah halus, 4 Jawa halus ya. 5 bahasa Indonesia. Haqqa tuqatihi, sebenar-benar takwa. Mudah-mudahan kita ini menjalankan takwa sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kalian mati sungguhnya di akhir. Jadi kalau inna itu, inna yang artinya sungguh, itu untuk menguatkan kata benda, maka ditaruh di awal. Innallaha, sungguh Allah. Kemudian inna apa lagi? Innal alima, sungguh orang alim, dan sebagainya. Tapi kalau untuk menekankan, sungguh untuk menekankan kata kerja, maka ditaruh di akhir. Ditaruh di akhir. Misalnya yadkhulu menjadi yadkhulunna, ya kan? Yadkhulunna. Yadkhuluna menjadi yadkhulunna ya. Atau apa? Misalnya dakhola menjadi apa? Dakholanna. Paham? Jadi kalau untuk mengartikan sungguh tapi kata kerja, ditaruh di akhir. Kalau di awal itu ada inna, ada in. In itu bisa berarti sungguh. Ya, in bisa berarti sungguh. Nah, untuk sungguh yang tidak terlalu seperti in tadi, maka yadkhulu menjadi yadkhulun gitu aja. Gak usah nah, yadkhulunna bukan, tapi yadkhulun gitu aja. Ini perlu disampaikan oleh Abah karena apa? Kalian diharapkan jadi kiai, jadi ustadz. Barangkali ada yang santrinya sok tahu ya, bisa menjawab agar tidak terjadi fitnah. Tapi kalau kamu berguru, gak usah pakai tanya-tanya gitu ya. Tanya itu adalah untuk diamalkan. Tanya itu untuk diamalkan. Makanya apa kalau ditanya atau siapa yang ditanya di IBD, maka jawablah harus dengan perbuatan. Ada yang iseng tanya di SMS IBD itu, bagaimana Abah, saya selalu teringat dengan si dia saja. Itu kan iseng ya. Jawablah Neng, jawablah. Pertanyaan harus kalau ada jawaban harus dilaksanakan. Kalau tidak kualat ya. Jawabannya wajib puasa sunnah. Puasa sunnah jadi wajib, puasa Senin Kemis harus dilaksanakan ya. Atau kalau sudah mampu wajib nikah, bukan sunnah lagi ya. Lah anaknya tidak mau, berarti belum mampu ya kan? Berarti belum mampu, berarti wajib puasa. Sunnah
di sini jawabannya wajib. Ya. Siapa yang bertanya begitu dalam batinnya wajib puasa. Ya. Saya amal soleh itu di bangunan. Nah, sudah kalau gitu sahur saja, tapi nanti kalau lapar daripada pingsan di sawah lebih baik setelah itu makan. Ya. Tapi itu sudah berarti menjaga diri itu. Ya. Wala tamutunna, dan janganlah sungguh kalian mati. Illa, kecuali wa antum, dan kalian muslimuna, orang-orang Islam. Kita berusaha mati dalam keadaan Islam. Kita berusaha mati dalam keadaan Islam dengan cara menjaga Islam terus menerus. Ya, dengan cara apa? Menjaga agama Islam, atau dengan cara Islam terus menerus. Karena mati adalah sewaktu-waktu. Jadi ayat ini bukan berarti apa? Bukan berarti kita nggak Islam nggak apa-apa, nanti kalau sudah mau mati aja Islam. Oh, nggak bisa ya. Yang dimaksud dengan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam berarti apa? Kita terus menerus Islam. Itu nomor 1 tadi ya. Kita berusaha mati dengan membawa agama Islam, dengan cara kita terus membawa agama Islam. Sebab mati itu sewaktu-waktu. Mati itu sewaktu-waktu. Nomor 2, kita hindari melanggar Islam. Misalnya maksiat. Sebab ada kemungkinan pas maksiat maka meninggal dunia. Sebab apa? Mungkin pas maksiat, pas meninggal dunia. Habis SMS-an, cetik. Ya. Ternyata apa? Kesetrum listrik langsung mati ya. Pas cinta dunia, ya. Ternyata mati dalam keadaan mendekati zina. Naudzubillah. Nomor 3, kita jalankan kewajiban, misalnya sholat dengan segera. Kita jalankan kewajiban, misalnya sholat ya, dengan segera, sebab sewaktu-waktu bisa mati. 3, kita selalu zikir. 4, kita selalu zikir. Barangkali pas zikir, pas mati. Allahumma amin. Kita tidak bertengkar. Sudah, lanjutkan sendiri aja ya. Kita tidak bertengkar. Barangkali pas kita bertengkar mati kan. Naudzubillah neraka. Berarti mati tidak dalam keadaan Islam, tapi dalam keadaan bertengkar. Berarti neraka tempatnya, naudzubillah. Pas ngaji di pondok kok mati, alhamdulillah. Makanya teman tak alhamdulillah tak? Makanya ngaji sampai tua barangkali nanti bisa mati di pondok. Alhamdulillah. Alhamdulillah di mulut saja kamu ya. Sebentar lagi minta boyong. Gini loh, jangan minta boyong, tapi
apa, tanya aja, tanya kapan disuruh amal soleh menyebarkan ilmu Al-Quran di rumah. Ya, kapan saya disuruh ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi yang dimaksud dengan janganlah sungguh kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah. Artinya apa? Kita terus muslim, kita terus berserah diri pada Allah. Dalam keadaan kaya atau miskin, dalam keadaan siang atau malam, dalam keadaan susah atau gembira, terus muslim, berserah diri pada Allah, sehingga suatu waktu mati dalam keadaan Islam. Allahumma amin. Coba sama-sama kita hafalkan, tirukan 3 kali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.